Halo, Assalamualaikum, selamat datang di vlog Erik Karto. Nah, kali ini saya akan mereview salah satu mobil LMPV keluaran dari Mitsubishi. Yang kita lihat desainnya kelihatan modern, lebih futuristik, dan kelihatan lebih gahar desainnya. Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan tonton sampai habis. Ini dia Mitsubishi Expander. Sebelum kita bahas desain dari mobil ini Expander yang ada di samping saya ini adalah Expander tipe Exit tahun 2018. Oke, kalau bicara tipenya itu ada tipe GLX paling standar, terus tipe GLS, terus ini tipe Exit, tipe Sport, dan paling tertinggi adalah tipe Ultimate. Oke, nah desain dari mobil ini kelihatan paling gahar daripada LMPV yang lainnya seperti kayak Mobilio, Livina, atau R3 itu main aman aja desainnya. Kalau ini kita lihat paling kelihatan sangar ya. Terus kalau kita bahas bagian grill, ini bagian grill ini kelihatan menyatu dari kanan dan kiri ini, lips kecil gini nyambung ke bagian kiri. Ini tengahnya berwarna hitam, ini dibaluti nuansa chrome list seperti ini, kelihatan lebih mewah. Nah, lampu kecil yang ada di sini, ini bukan lampu utama tapi dia lampu senja LED putih. Terus lampu utamanya ada di bagian bumper. Nah, ini kelihatan gede banget. Ini penerangannya juga cukup normal, jadi nggak ada keluhan walaupun posisinya ada di bawah. Masih pakai bolam biasa. Terus di sini bawah ada lampu sen. Terus bawah sedikit ini ada fog lampnya juga. Oke, kalau bagian ini hanya tambahan aja. Itu aja. Terus kita sekarang lihat di bagian samping. Ya. Ini mobil paling kelihatan futuristik desainnya daripada LMPV yang lainnya. Kayak R3 dan Livina, Mobilio itu standar ya. Kalau di sini kelihatan banyak garis-garis tegas di sini. Di bagian sini ada lekukan tegas sini sampai belakang. Ini mirip kayak Honda Jazz RS ya. Cuma bedanya ini lebih panjang aja. Oke, terus kalau kita lihat, nah warna bodi nih, antara bumper depan dan bumper belakang. Nah ini nggak tahu kenapa, ini warna bumper antara bumper sama plat ini warnanya agak sedikit berbeda. Bagian belakang pun juga sama, kelihatan banget berbeda. Oke, terus kalau lihat desainnya dari spion. Nah, desain dari spion di sini sudah pakai sen spion. Terus warna di sini senada sama warna bodi untuk tipe Exit. Kalau tipe Ultimate dia berwarna chrome dan di sini ada nuansa warna chrome-nya juga. Jadi berkesan lebih rame. Nah, kalau kita lihat desain dari kaca ini berkesannya sampai belakang kayak menyambung ke bagian kaca belakang. Ini mirip-mirip kayak Mobilio yang ya. Ya, seperti itulah. Oke, terus kalau kita bahas kaki-kakinya. Nah, di sini Expander sudah pakai ring 16 dengan profil ban 20555 dan desainnya dia manis juga, two-tone, jadi berkesan lebih elegan. Oke. Kalau kita bahas ground clearance-nya, ini ground clearance-nya 205 mm. Artinya lebih tinggi sedikit daripada Avanza, Xenia, Mobilio, atau R3 dan sekelasnya itu. Oke. Kalau panjang dari mobil ini, kalau lebih 4,475 mm, tinggi 1,7 dan lebarnya 1,75 mm. Ya, artinya juga sedikit lebih panjang juga antara kelas-kelas pesaingnya juga. Oke, gitu. Terus kita lihat bagian side skirts-nya. Nah, di sini bagian lispang ada warna hitam di sini. Ini materialnya dia plastik. Jadi kalau misalkan ada kecenderungan nggasuk bagian bawah, ini biasanya patah. Beda sama yang bahannya plat ya, biasanya penyok atau bagian yang gini ini biasanya suka penyok, bisa dikenteng. Kalau ini pasti patah atau rusak pecah. Itu aja. Terus kita bahas di bagian belakang. Ya. Nah, kalau kita lihat desain dari belakang Expander ini berkesan kelihatan sport. Kelihatan gahar, sangar ya teman-teman ya. Terus di bagian stop lampnya, nah di sini desainnya ini dari ujung atas ini lebih masuk ke bagian dalam sini dan ini sudah pakai LED lampu senjanya. Jadi kalau malam dia kelihatan lebih manis. Terus lampu stop lampnya tapi dia bolamnya masih biasa, pakai halogen biasa. Sen dan lampu mundurnya juga sama. Terus di bagian atas, nah di sini ini berkesan seperti rear spoiler. Padahal di sini emang desainnya seperti ini dan sudah ada stop lampnya. Jadi kalau misalkan ditambahin spoiler pun malah kelihatan kesannya jelek. Jadi bagus original seperti ini. Terus di sini kaca belakang ini sayangnya belum ada defogger belakang. Jadi masih polos. Tapi ini sudah ada rear wipernya. Oke. Terus di bagian sini ini tipenya Exit, sana Expander. Ini juga kalau misalkan Ultimate tipenya di sini, GLS dan segala macam ada di bagian sini. Terus di bagian bumper. Nah, bumper sini ada lips warna hitam seperti ini, nyambung dari kanan ke kiri. Terus di sini ada mata kucingnya, ada reflektornya juga.
Terus di bagian bawah sini terpisah warna hitam, putih, hitam lagi di sini, ini berkesan lebih kelihatan sporty. Terus kalau untuk sensor mundur ini hanya tambahan aja, dan towing juga hanya tambahan aja. Nah, sekarang kita intip di bagian ruang bagasi. Nih, tuas pembukanya ada di bagian tengah sini. Oke, kalau untuk tipe Ultimate dia ada kamera belakang di bagian sini. Itu bedanya. Nah, ini dia ruang bagasinya. Nah, ini ruang bagasinya nggak terlalu luas-luas banget ya, sedengan lah, tapi masih sedikit lebih lebar daripada Livina atau R3 ya. Itu. Terus di bagian lantai, bagian bagasi ini bagian kanan dan kirinya dia bolong, jadi dia nggak rata. Itu, tapi di bagian bawah sini ada tray untuk penyimpanan. Nah, ini pemain juga untuk penyimpanan. Untuk pembukanya ban stipnya ini ada di bagian sini. Ini ada kecil di bagian sini. Yang kita buka. Nah, ini untuk memutar bagian ban serepnya ada di bagian bawah. Itu aja. Oke. Terus untuk menambah space dari bagasi ini, nah kita bisa melipat bangku baris ketiga. Ini dengan satu tarikan aja seperti ini. Tek. Oke. Nah, ini langsung rata lantai, walaupun ini agak sedikit naik. Tapi ini space-nya cukup lumayan besar untuk kelas LMPV seperti ini. Ini sedikit lebih panjang daripada sekelasnya dia R3 atau Mobilio atau Livina, ini sedikit lebih lebar. Oke, itu aja. Terus langsung kita bahas di bagian kabin depan. Yuk. Nih, yang pertama bagian setir. Ini soft touch bahannya. Terus ini lengkapi tombol untuk pengaturan volume di bagian double din. Terus ini ada airbagnya juga. Di bagian sini juga ada airbag. Oke, untuk setirnya ini sudah dilengkapi tilt steering dan teleskopik. Oke, terus di bagian material dashboard, bahannya plastik keras. Oke, dua warna ya, ini beige dan warna hitam. Ini ada motif-motif jahitan palsu di sini. Ini sama juga bagian door trim juga sama. Oke, terus di bagian tengah ini double din-nya cukup lumayan besar. Ini udah dilengkapi DVD, CD dan ada aux-nya juga. Terus bagian kisi-kisi AC ada di bagian bawah tape. Biasanya kan ada di bagian atas sini, tapi ini dipindah di bagian sini, lebih manis juga. Sini ada lampu AZ. Bagian tengah sedikit sini, ini untuk pengaturan AC cukup komplit. Ini arah semburan, fan-nya, dan ini ada pengaturan dinginnya. Nah, untuk di bagian bawah sini, ini ada laci penyimpanan kecil, dan ini ada slot USB. Ini bisa nyambung ke bagian double din. Di sini ada colokan 12 volt. Oke, di sini ada laci juga yang bisa kita buka. Oke, untuk di bagian konsol tengah ini lumayan cukup mewah juga warnanya, warna hitam, terus list kanan kirinya ada berwarna silver. Oke, terus di bagian tengah sini ada dua cup holder, dan bagian belakang lagi sini ada penyimpanan yang cukup dalam juga. Oke, terus ini handbrake-nya cukup lumayan gede ya handbrake-nya. Oke, terus di bagian door trim seperti tadi ini sama, ada jahitan-jahitan palsu, bahannya materialnya juga plastik. Terus armrestnya sini dilengkapi 4 power window dan ada auto lock-nya. Dan bagian kanan sini ada pengaturan untuk electric mirror dan bisa retract spion juga. Terus di bagian bawah sedikit sini ada pembuka kap mesin, dan bawah sini tuas pembuka tangki. Nah, untuk pengaturan joknya ini tinggi rendahnya bisa kita sesuaikan pakai putaran di bagian kanan sini. Dan ini biasa pengaturan untuk recliningnya. Oke, terus di bagian headroomnya, nah ini cukup lumayan lebar juga, lumayan tinggi. Terus ini sun visor-nya polos. Nah, bagian sini, ini sudah dilengkapi dengan cermin. Oke, tengah penerangan biasa. Dan untuk spion tengah, oke, di sini sudah dilengkapi anti silau. Oke, terus di sini ada laci yang terbuka. Ini cukup lumayan untuk penyimpanan. Nah, di bagian kanan sini konsol tengah ini juga ada laci kecil. Nih, kanan kirinya juga ada. Nah, di bagian sini laci juga cukup besar. Nah, di bawah jok bagian kiri ini ada laci penyimpanan. Nah, ini bisa buat kita taruh sepatu atau sendal di sini ya. Oke, gitu aja. Sekarang kita duduk di baris kedua dari mobil ini. Ayo. Ini yang saya rasain, yang pertama, legroomnya ini cukup luas. Nah, ini jok depan sudah di setel seperti yang normal. Terus kalau kita pengen menambah lagi, kita bisa mundur lagi. Oke, ini cukup lumayan lega juga. Oke, tapi kita cukup segini aja. Oke, untuk bagian sandarannya, nah di sini posisi yang paling rebah, ini paling tegak seperti ini. Oke, nah paling rebahnya ini cukup nyaman juga bagian seperti ini. Oke, terus di bagian door trim, nah di sini ada armrestnya kecil, ada power window-nya, dan di bawah sini ada cup holder, ada kantongnya juga. Jadi dilengkapi dengan speaker juga. Nah, untuk dari
warna dari jok sendiri, ini originalnya berwarna beige dan berbahannya fabric bludru begitu. Ini seperti ini originalnya. Oke. Kalau ini sudah di cover kulit lagi. Terus sini ada kantong-kantong juga. Ini originalnya juga ada kantong-kantongnya juga untuk tempat penyimpanan. Nah, untuk tipe yang sport ini berwarna hitam semua. Mungkin berkesan lebih elegan. Tapi kalau untuk tipe Exit dan tipe Ultimate ini berwarna beige seperti ini. Nah, di bagian jok tengah ini sebenarnya ada armrestnya juga, tapi ini ketutupan pakai cover sini. Jadi lumayan sebenarnya, ada armrest di sini dan di sini ada armrestnya juga. Cukup lumayan nyaman. Nah, bagian headroomnya ini cukup lumayan longgar. Terus tengah sini dilengkapi dengan double blower, ini 4 kecepatan. Oke, gitu aja. Terus sekarang kita duduk di baris ketiga dari mobil ini. Ayo. Yang pertama bagian legroomnya ini sedengan aja, nggak terlalu luas banget. Ini dari setel maju. Kalau setel mundur ini mungkin sedikit lebih mentok. Terus bagian jok di sini nggak bisa setel paten, tapi ini posisi sandarannya paling rebah di sini. Sudah dilengkapi dengan headrest juga. Nah, bagian headroom. Nah, ini desain dari plafon ini di bagian kanan dan kiri sedikit lebih cowak masuk. Ini berkesan lebih longgar, jadi nggak mentok. Oke, terus di bagian door trimnya ini masing-masing kanan kiri sudah dilengkapi cup holder dan ada kantong kecilnya juga. Dan di sini ada colokan 12 volt. Oke, itu aja. Yuk, kita sekarang langsung lihat bagian depan. Ketika kita buka kap mesin, di bagian ujung kap mesin sini ada karet tebal di sini. Ini fungsinya lebih menghalangi kotoran-kotoran atau debu yang masuk ke bagian ruang mesin. Jadi lebih awet bersihnya ya. Gitu aja. Nah, terus untuk di bagian kap mesin sini ini sudah ada peredamnya. Oke, lumayan juga tebal. Terus desain dari mesin ini desainnya lebih masuk ke dalam atau lebih ke bawah dibanding LMPV yang lain. Biasanya kita buka kap mesin ini sejajar sama apron atau di bagian grill depan. Kalau ini lebih masuk ke dalam, nah tapi ini intake-nya ada di bagian atas. Jadi untuk menerjang banjir atau lewat genangan air ini lebih aman lagi. Oke. Kalau bicara kapasitas mesin, nah ini 1500 cc 4 silinder yang menghasilkan tenaga 104 PS dan torsinya 141 Nm. Ini disalurkan ke penggerak roda depan dengan 5 percepatan transmisi manual. Nah, kalau untuk matic-nya ini 4 percepatan konvensional. Itu aja. Nah, sekarang kita coba rasain rasa berkendaranya aja. Ayo. Oke, kita sekarang langsung tes jalan aja. Nah, untuk transmisi yang manual, expander ini perpindahan giginya ini agak sedikit unik nih. Nah, untuk mundurnya di sini ada tuas tarikan ke atas, baru ke pojok kiri atas. Nah, ini kita sudah mundur. Kalau untuk gigi satunya, ini tanpa ditarik, hanya normal seperti ini aja. Ini udah gigi satu. Oke, seperti itu aja. Nah, ini hampir sama seperti Nissan X-Trail atau Livina yang 18 itu juga sama. Cuma bedanya kalau itu 6 speed, kalau ini hanya 5 speed normal aja. Itu aja. Yuk, kita langsung tes jalan aja. Oke, kalau kita bahas kenyamanan dari Mitsubishi Expander ini, untuk kedap suaranya bagus, dia peredamnya juga cukup bagus. Jadi getaran mesin nggak terlalu masuk ke dalam kabin, cukup redam dan cukup sunyi juga. Tuh. Nah, untuk kenyamanan dari pengemudi, nah karena di sini setir bisa tilt steering dan bisa teleskopik, nah makanya di sini pengemudi bisa lebih menyesuaikan keinginan posisi berkendaranya. Bisa kita lebih majuin seperti ini dan joknya juga bisa kita atur tinggi dan rendahnya posisi duduknya juga. Pengemudi bisa lebih nyaman sesuai dengan kemauan mereka. Nah, sekarang kita akan coba di medan yang sedikit ekstrim. Bagaimana bantingannya dan suspensinya bisa langsung kita rasain. Wow. Ini suspensinya wah, luar biasa empuk juga ya. Beda sama LMPV yang lainnya, mungkin sedikit lebih keras, tapi kalau ini bantingannya lebih smooth, bantingannya lebih lentur, suspensinya nggak terlalu keras banget, nggak terlalu ngelawan, tapi masih bisa diterima untuk pengemudi dan penumpangnya juga. Enak banget, nyaman. Nah tuh, cukup nyaman bantingannya. Oke, gak nyangka sekelas LMPV seperti ini, bantingan suspensinya sangat lembut dan sangat nyaman. Nah, kalau dari segi konsumsi BBM, nah, di sini bisa tembus dalam kota 12-13 km per liter. Nah, untuk luar kota atau di tol ini bisa tembus 17-18 km per liter. Nah, artinya mobil ini cukup lumayan irit. Nah, ini cocok banget untuk mobil harian juga.
Oke, cukup sekian review mobil Mitsubishi Expander kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Dan boleh komen di bawah atau Instagram saya. Dan sampai ketemu di vlog Elkarto berikutnya. Assalamualaikum.